Oke, halo Sobat YouTube. Jadi gue shootnya sekitar jam 2 atau jam 3 pagi nih. Sorry, intermezzo sedikit. Jadi gue sempat baca beberapa komen di YouTube channel ini. Kira-kira itu benar-benar aman nggak sih dimonetisasi? Nah, salah satu ide channel sempat dipertanyakan seperti itu. Nah, jawaban gue untuk pertanyaan seperti itu adalah gue nggak menjadi bagian dari YouTube. Jadi gue nggak tahu karena keputusan itu memang di YouTube sendiri ya, dari official YouTube sendiri. Yang paling penting yang mesti kita garis bawahi adalah kita selalu sebagai content creator berusaha menampilkan hal-hal yang baru, yang memiliki value baru, sehingga dari manajemen YouTube bersedia untuk mengajak kita sebagai content creator bekerja sama dengan partnership monetisasi tersebut. Dan tujuan gue sebenarnya kenapa membuat konten channel atau ide-ide channel yang bisa kalian monetisasi sekiranya. Ide-ide seperti itu mungkin banyak yang dikopas dan segala macamnya. Karena tujuan gue adalah yang pertama, buat teman-teman yang memiliki device yang cukup sih nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman yang tidak memiliki device yang cukup mumpuni, ini kan juga jadi masalah. Nah, ini juga gue akomodir. Semoga aja dengan ide-ide ini jika diterapkan, karena kita juga bisa melihat beberapa role model atau channel-channel yang sebelumnya juga sudah bisa dimonetisasi. Itu artinya kita juga memiliki hak yang sama untuk dimonetisasi. Yang penting catatannya adalah value daripada channel kita juga harus berbeda daripada orang lain. Nah, jika buat kalian yang memang sudah pengen serius ya di dunia konten kreatif, kalian sudah menyiapkan mental kalian, device kalian juga menyiapkan budgeting untuk setiap shoot kalian, gue justru memilih atau lebih menyarankan kalian untuk membuat konten yang memang sesuai dengan keinginan kalian atau minat kalian, hobi kalian apa gitu. Itu akan jauh lebih menarik dan lebih akan menjiwai. Nah, jika ada sebuah pertanyaan, Bang, kira-kira ada nggak sih ide konten yang original yang bisa gue garap, even gue nggak punya kepercayaan diri untuk membawakan narasi di konten-konten gue. Sedangkan di satu sisi gue udah nyiapin mental gue, device gue, budgeting gue dalam setiap konten gue. Nah, ada nggak sih channel-channel seperti itu? Dan tambahan lainnya adalah selain originalitas, gue minta channel itu channel yang akan ditonton selamanya, nggak usah pakai voice over, nggak capek-capek cari ide. Wah, susah juga nih permintaannya, tapi gue bakal jawab di video ini. Dan setelah gue riset, ini berita baik banget buat kalian. Akhirnya gue riset satu-satu dan gue menemukan sebuah niche channel yang memiliki value yang sangat unik, yang sangat menarik, dan itu asli konten dari dia. Nggak comot sana, nggak comot sini, nggak pakai voice over, nggak pakai menampilkan wajah, dan wow, ini view-nya itu jutaan. Dan kalian bisa lihat contoh channel seperti berikut ini. Oke, langsung aja kita buka YouTube-nya, kemudian cari Virtual Fireplace. Nah, di Virtual Fireplace ini luar biasanya banget, ini cuma menampilkan bonfire atau api unggun aja. Dan ini durasinya luar biasa lama ya, ada sampai 6 jam, ada 4 jam, bahkan ada yang sampai 10 jam. Nah, kita lihat salah satu videonya. Oke, ini sudah ada iklan ya untuk di YouTube channel ini. Sorry banget buat yang punya channel, gue skip aja buat mempercepat durasinya. Pada dasarnya YouTube channel ini menampilkan bonfire atau api unggun, bisa di mana aja. Kalau kalian memang memiliki lahan yang luas di halaman depan rumah kalian, katakanlah seperti itu, jadi kalian langsung bisa membuat api unggun di sana. Dan paling gue rekomendasikan adalah kalian sambil camping, misalnya di danau, atau misalnya kalian di gunung sekalipun, itu sangat gue rekomendasikan karena dengan begitu ini akan jauh lebih menarik, jadi jauh lebih natural. Dan pertanyaannya, emang siapa sih yang bakal nonton video-video seperti ini? Nah, kalian bisa lihat di sini videonya sudah ditonton 5.900.000. Jadi itu bukan angka main-main ya, itu angkanya luar biasa gede banget. Ada yang 1.900.000, ada yang 4.600.000. Dan misalnya jika video ini kita percepat sampai selesai, videonya itu akan seperti ini aja. Jadi konsepnya sangat sederhana, di mana kalian menampilkan bonfire atau api unggun. Bahkan ini dilakukan tanpa musik, jadi videonya tanpa musik ya guys. Kita lihat ini cuman senatural ini videonya. Kalaupun ingin menambahkan misalnya seperti tambahan sound suara burung, itu bisa kalian cari di FreeSound. Yang perlu digarisbawahi untuk membuat video seperti ini, kalian nggak usah shoot sampai 6 jam juga atau sampai 10 jam ya. Jadi ini adalah video looping.
Kalau kita lihat ini kan sudah sore, jadi awal mula dia mau mulai itu sudah di sore hari, kemudian di akhir video pun sampai waktu yang sama di sore hari juga. Dan pada kesimpulannya ini adalah video looping atau video yang diulang. Kekuatan dari video ini adalah kembali ke alam atau back to nature. Banyak orang yang mungkin tinggal di kota itu pengen banget merasakan gimana sih rasanya sensasi tinggal di gunung, di mana mereka nggak ada listrik, di mana mereka bisa bersatu dengan alam. Nah, momen-momen seperti itulah yang dibangkitkan oleh channel-channel seperti ini. Di samping itu, beberapa tujuan lainnya adalah channel ini bisa dijadikan sebagai wallpaper dinding, di mana seseorang bisa menggunakan proyektor, kemudian ditembakkan di dinding mereka dan dijadikan sebagai penghias dinding. Itu artinya mereka akan sangat kecil kemungkinan skip iklan. Dan gue punya contoh channel yang kedua, yakni menggunakan metode looping dari Beats. Ini gue pakai contoh relaxing white noise, itu sampai 8,5 juta, itu durasi videonya 10 jam. Ini sangat memungkinkan buat kalian gampang banget dimonetisasi, atau misalnya kalian kurang jam tayang nih, ini sangat gampang banget untuk ngeboosting jam tayang kalian. Dan ada juga dari relaxing Windows 4K, itu sekitar 1 juta penayangan, itu sama juga sekitar 10 jam untuk durasinya. Dan buat kalian yang rumahnya dekat pantai, dekat danau, ini cocok banget. Karena ini, sekali lagi, ini adalah video yang di looping ya. Kita lihat sampai selesai videonya akan tetap seperti ini. Jadi kita lihat mataharinya nggak berubah ya. Dan karena itu gue mengambil kesimpulan ini adalah video yang di looping terus menerus hingga sampai 10 jam. Dan setelah kita masuk ke Social Blade, yang nggak kalah mencengangkan adalah penghasilannya yang minimum adalah $6.000. Itu kalau kita kalikan ke kurs rupiah 14.000 itu udah puluhan juta. Sekali lagi gue menekankan buat sobat-sobat YouTube sekalian, jadi carilah apa yang terdekat dari kalian. Katakanlah itu air terjun, jadi kita buat sampai 10 jam, atau misalnya itu beach sampai 10 jam kalau memang rumah kalian dekat pantai. Atau jika memang kalian nggak dekat semuanya, tapi kalian punya lahan perkebunan, kalian bisa banget pakai bonfire di channel yang pertama. Dan tambahan lagi nih buat kalian, ini ada satu channel dari Indonesia namanya rajavideo.id. Ini .id atau ID aja ya, gue juga nggak ngerti. Jadi jumlah subscribernya sekitar 545.000. Ini channel yang sederhana sebenarnya konsepnya. Jadi dia hanya meng-shoot video ketika pesawat itu sedang take off ataupun landing. Kurang lebih seperti ini videonya. Penontonnya juga nggak main-main, dari Mas Raja Video ini sekitar 5,9 juta ya. Oh, ini kena iklan nih. Sorry Mas Raja Video, kita skip lagi ya. Jadi pada dasarnya ini videonya diambil mungkin dari dekat bandara ya. Jadi teman-teman yang punya rumah dekat bandara, dekat rel kereta api, kalian bisa banget nih punya konsep seperti ini. Dan kalau untuk pembuatan videonya juga sangat gampang sebenarnya, bisa menggunakan rendering menggunakan handphone. Untuk device-nya sendiri tentunya kalian bisa memilih, dan gue juga akan merekomendasikan sebuah produk. Ini bukan promosi, namun kita sesuaikan juga dengan budget kita. Kira-kira kita budget segini nih dapat apa gitu, atau kalau budgetnya lebih, kira-kira enaknya pakai device yang kayak gimana untuk membuat konten channel seperti ini. Oke, untuk device, jadi kalau device, disclaimer sebelumnya, gue bukan ahli di bidang teknologi atau gue nggak ahli di bidang gadget. Akan tapi mungkin ini sedikit saran aja buat teman-teman. Kalau mungkin teman-teman masih berkendala, bang gue cuma punya handphone nih, gimana nih kira-kira, apa bisa nggak sih buat konten seperti itu gitu. Jawaban gue tetap bisa teman-teman. Ini mungkin handphone ini yang sering gue pakai untuk kerja juga, ini Redmi Note 9. Untuk foto-foto, for informasi aja ya, jadi gue juga main di microstock dan macrostock, dan gue banyak juga menghasilkan karya-karya foto menggunakan handphone. Dan tentunya kalian juga bisa membuat video-video seperti itu menggunakan handphone. Akan tetapi mungkin teman-teman harus menginstal beberapa aplikasi tambahan, mungkin seperti Gcam. Gcam itu bagus banget untuk kameranya, bahkan kamera untuk makro juga ada, dan sangat jernih ya dibanding kamera bawaan atau software daripada
bawaan dari handphonenya. Dan kalau kalian memang sudah menyiapkan budget, namun budgetnya nggak terlalu besar untuk pembelian kamera, gue merekomendasikan kalian untuk membeli Lumix G7. Nah, pertanyaannya kenapa Lumix G7? Kan itu barang udah ketinggalan zaman bang, gitu. Mungkin itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah dipublish atau sudah keluar gitu. Nah, kenapa sih abang masih merekomendasikan Lumix G7? Nah, pengalaman gue ada kamera Lumix G7. Ini nggak pernah gue pakai untuk buat konten YouTube, akan tetapi gue lebih pakai proper untuk kerja yang lain. Nah, kenapa gue rekomendasikan Lumix G7? Karena Lumix G7 untuk harga 7.200.000 kemarin gue belinya, 7.200.000 itu sudah disematkan untuk fitur 4K-nya, walaupun itu 25 fps ya maksimalnya, namun masih bisa dioprek loh guys. Tentunya untuk device sendiri ini nggak jadi patokan ya buat kalian. Kalian punya device apa, atau kalian misalnya minatnya misalnya bang gue pecinta Sony nih gitu, atau bang gue pecinta Canon, ya monggo-monggo aja, dan itu sangat bagus buat kalian gitu, karena kenyamanan dalam bekerja itu sangat penting gitu. Dan untuk teman-teman yang memiliki budget lebih, yang memang pengen lebih serius menggunakan konten seperti ini, atau menjual bahkan footage-footage seperti ini di macrostock atau microstock, dan bahkan membuat juga channel YouTube yang model-model seperti ini, karena penontonnya memiliki potensi market yang besar, gue sangat menyarankan kalian untuk membeli kamera yang memang memiliki fitur bahkan sampai 8K. Misalnya aja seperti Red kamera, itu bagus banget, udah proper banget sih untuk Red kamera ya, untuk membuat video seperti ini. Namun perlu diingat nih guys, untuk rendering sendiri, kalau untuk 4K ada beberapa HP yang masih support, kalau untuk 8K-nya udah nggak di handphone ya, udah beda lagi, kalian harus memiliki PC. Untuk kamera udah, jadi kalau untuk kamera handphone syarat utamanya adalah kalian menginstal aplikasi seperti Gcam. Nah, buat kalian yang di mana sih cari aplikasi Gcam, gue sudah sempat membuat video untuk Gcam-nya, dan kalian bisa download di video gue itu. Kalian tinggal cari aja di bagian video-video gue yang lain tentang kamera juga ada. Jadi pada intinya video ini bertujuan untuk mengakomodir semua kepentingan. Buat teman-teman yang memang pengen berkecimpung di dalam industri kreatif menggunakan konten sendiri, gue sudah menyarankan kalian menggunakan konten-konten memang original dari kalian. Dan buat teman-teman yang nggak mau ribet, pakai beli device lah, pokoknya gue pengennya jadi content creator, kopas aja, dan itu modal handphone aja bang gitu. Itu sangat bisa, karena setiap ide-ide channel yang kita sudah berikan kepada kalian itu sudah kita riset, dan juga sudah kita cari di Social Blade, itu sudah berpenghasilan dan sudah bisa dimonetisasi. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya.